sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia sikat Brunei Darussalam 6-0, Erick Thohir sebut jadi jalan ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kemenangan telak Timnas Indonesia dengan skor 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam menjadi pembuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Namun, tentu saja jalan menuju ke sana masih panjang. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda menang telak berkat hat-trick Dimas Drajat menit 7, 72, dan 90+2, Rizky Ridho menit 12, dan Brace Ramadan Sananta menit 63 penalti dan menit 67. Erick menyebut kemenangan pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini merupakan langkah awal untuk menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi tampil di Piala Dunia merupakan mimpi besar Indonesia. Tapi kemenangan melawan Brunei pada leg pertama setidaknya membuka asa menuju jalan terjal panjang, imbuh Menteri BUMN itu. Menurutnya, jalan menuju Piala Dunia 2026 harus dituntaskan di Bandar Seri Begawan yang menjadi lokasi leg II. Pertandingan itu akan berlangsung pada Selasa 17 Oktober 2023. Ini adalah kesempatan emas kita merajut asa menuju Piala Dunia 2026. Dengan komposisi yang ada, bersaing pada babak putaran grup bukan hasil yang mustahil, tukas Erick. Dimas Drajat dedikasikan hat-trick di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam untuk keluarganya. Dimas Drajat begitu girang usai mencetak hat-trick pada laga Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang penyerang mempersembahkan 3 gol itu untuk keluarga terkasih. Dimas lantas terpilih sebagai Man of the Match (MOTM) di laga tersebut. Ekspresi lega pun terpancar pada wajah pemain Persikabo 1973 tersebut. Betapa tidak ia absen pada laga FIFA Matchday September 2023 lantaran cedera. Usai laga, Dimas mengakui belum merasa nyaman saat tampil bersama Persikabo di Liga 1 2023 hingga 2024. Oleh sebab itu, ia senang bukan main bisa tampil maksimal di laga kali ini. Saya sempat cedera hamstring dan beberapa kali di lutut, mungkin itu saya belum merasakan enak main di 2 pertandingan kemarin, dan saya harap di sini bisa lebih banyak cetak gol. Dimas lantas mempersembahkan hat-trick tersebut untuk keluarga terkasih. Selain untuk anak dan istri, 3 gol itu diharapkan bisa membuat masyarakat Indonesia puas. Gol ini untuk istri, anak, keluarga, dan masyarakat Indonesia, tandasnya. Presiden Jokowi terkesan dengan penampilan Ramadan Sananta usai Timnas Indonesia bungkam Brunei Darussalam. Presiden Joko Widodo terkesan dengan penampilan striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta yang menyumbang 2 gol pada leg pertama tadi malam. Menurut Joko Widodo, masuknya Ramadan Sananta mengubah jalannya pertandingan. Ramadan Sananta memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dia menggantikan Hoki Caraka pada menit ke-57. Baru masuk 5 menit, Ramadan Sananta langsung mencetak lewat titik putih. Skor menjadi 3-0. Memasuki menit ke-67, Brace Ramadan Sananta memperlebar keunggulan 4-0 atas Brunei Darussalam. Semuanya baik, main bola itu kerja tim, kata pria yang akrab disapa Jokowi tersebut saat ditemui seusai pertandingan. Tapi ya tadi di babak kedua masuknya Ramadan Sananta mengubah pola permainan, sambung Jokowi.
Pada pertandingan kontra Brunei Darussalam, timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 6-0. Bagi Jokowi, hasil ini menjadi modal yang baik untuk menatap laga leg kedua mendatang. Rencananya duel tersebut berlangsung di Sultan Hasanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober. Meski pada pertandingan tadi, anak asuh Shin Tae-yong terbilang menguasai jalannya pertandingan. Ball possession mencapai 85%, sementara total tembakan berjumlah 26. Tidak ada dalam kurung masukan semuanya bagus, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Insya Allah performanya meningkat terus, tutupnya. Sandy Walsh jadi gelandang di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Shin Tae-yong masih belum puas. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum puas dengan performa Sandy Walsh sebagai gelandang pada laga leg E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Brunei Darussalam. Ia berharap sang pemain bisa terus memperbaiki kekurangan. Kejutan terlihat pada susunan pemain ketika Sandy dipasang oleh Shin sebagai gelandang bersama Mark Klok. Pemain KV Mechelen itu lebih dikenal sebagai bek kanan di klubnya. Shin mengaku sengaja mengubah posisi Sandy menjadi gelandang di laga tersebut karena cukup cocok. Apalagi ia pernah bermain di posisi tersebut di awal kariernya. Sandy memang di timnya di bek kanan dan memang mencoba jadikan gelandang. Ketika kami bertemu lawan yang lebih kuat, itu lebih baik juga sudah saya telah pikirkan, ucap Shin. Posisi Sandy tadi memang pernah di posisi itu. Namun itu 10 tahun lalu, imbuh pria asal Korea Selatan itu. Namun Shin menilai Sandy memang belum tampil maksimal bermain sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi ia optimistis pemain berusia 28 tahun tersebut akan cepat beradaptasi. Saya lihat masih banyak kekurangan, saya berharap Sandy bisa menunjukkan yang lebih baik ke depannya, tanda Shin. Kendati menuai kritik, Sandy sempat berperan pada gol ketiga timnas Indonesia. Ia dilanggar di kotak terlarang dan situasi itu membuahkan penalti pada menit ke-63 yang dieksekusi dengan manis oleh Ramadhan Sananta.